Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang Liga 1. Yang ingin saya bahas dari Liga 1 adalah persaingan di antara beberapa tim di papan atas agar bisa menjadi juara musim ini. Kita tahu di klasemen sementara, Bayangkara FC berada di peringkat nomor 1, Persib Bandung berada di peringkat nomor 2, Arema FC berada di peringkat nomor 3, sedangkan PSIS Semarang berada di peringkat nomor 4. PSIS Semarang di awal musim sempat berada di peringkat nomor 1, tetapi untuk saat ini PSIS Semarang berada di peringkat nomor 4. Dari 4 tim yang berada di papan atas, yang saya perhatikan 3 tim telah mendapatkan balance of play. Apa itu artinya balance of play? Balance of play itu artinya keseimbangan dalam urusan melakukan serangan dan juga bertahan. Jadi ketika melakukan serangan dan gagal mencetak gol bukan berarti tim tersebut akan dengan mudah kemasukan gol. Itu sangat penting teman-teman. Dan juga bisa teman-teman lihat dari statistik di klasemen sementara bahwa 3 tim di atas itu sedikit kemasukan golnya dan juga banyak meraih kemenangan dan juga sedikit mengalami kekalahan. Beda dengan PSIS Semarang yang memang di awal musim terlihat adalah tim yang dengan cepat menanjak performanya dan mereka sempat berada di peringkat nomor 1, tapi dalam 3 pertandingan terakhir sayang sekali tim ini gagal mencetak gol dan juga gagal meraih kemenangan. Artinya PSIS Semarang belum mendapatkan balance of play sehingga mereka justru sulit untuk bertahan di peringkat nomor 1. Persib Bandung yang di awal musim juga kita perhatikan chemistry di antara para pemain belum begitu rapi, tapi sekarang atau di series kedua dalam 5 pertandingan terakhir Persib Bandung selalu meraih kemenangan. Bayangkara FC di series kedua memang sempat kalah lawan Persib Bandung tapi kemudian selalu menang dalam 4 pertandingan terakhir. And Arema FC yang memang di awal musim juga sulit meraih kemenangan, akhirnya di series kedua tidak mengalami kekalahan dan baru saja meraih hasil seri lawan Persebaya Surabaya di pertandingan yang memang kita perhatikan berjalan sangat menarik, berjalan terbuka, kedua tim jual beli serangan dan juga total ada 4 gol yang dihasilkan. Dan juga yang perlu kita cermati, dari 3 tim yang berada di atas cukup banyak clean sheet yang dicatat oleh ketiga tim ini. Persib Bandung yang paling banyak 6 kali, kemudian ada Bayangkara FC dan juga Arema FC. Kenapa bisa begitu banyak clean sheet? Ya karena memang inti kekuatan dari 3 tim ini adalah di lini pertahanan. Jika tidak percaya, silakan teman-teman bisa melihat starting lineup dari ketiga tim ini dalam 11 pertandingan terakhirnya. Sering ada perubahan di duet center back, sering ada perubahan di lini tengah, tetapi tetap stabil dalam menjalankan tugasnya agar mencegah para pemain tim lawan itu dengan mudah mencetak gol. Kenapa bisa seperti itu? Karena taktik dari pelatih yang bisa dipahami oleh para pemain. Maka itu tim seperti Persib dan juga Arema FC yang terlambat panas, akhirnya juga kita lihat para pemain bisa menyatu secara permainan. Bayangkara FC memang juga tidak langsung terus-menerus meraih kemenangan, mereka juga sempat draw lawan Arema FC. Tapi akhirnya setelah mereka sulit untuk meraih kemenangan yang meyakinkan, sekarang kita perhatikan bahwa tim ini dalam 2 pertandingan terakhir tidak kemasukan gol dan mampu meraih kemenangan tanpa juga mengandalkan kontribusi gol dari Ezekiel Anduasel. Ezekiel Anduasel telah mencetak total 7 gol, tapi dalam 2 pertandingan terakhir di mana Bayangkara FC meraih kemenangan, justru Eze tidak mencetak gol. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang pemain-pemain lain juga bisa bergerak aktif untuk mendukung serangan dan coba untuk masuk ke posisi ruang terbuka di dalam ruang pertahanan tim lawan. Jadi yang mencetak gol untuk Bayangkara FC dalam 2 pertandingan terakhir bukanlah Ezekiel Anduasel, tetapi adalah Hansa Muyama, kemudian Adam Alis dan juga Dendi Sulistiawan. Nah ini menunjukkan bahwa taktik dari Paul Munster itu berjalan di atas lapangan. Apa taktiknya? Yang saya cermati taktiknya adalah pressing and passing. Jadi pressing diberikan kepada para pemain tim lawan agar mereka tidak mudah bergerak di area pertahanan Bayangkara FC dan juga sulit untuk bisa membangun serangan, dan juga passing game yang cepat di mana para pemain pun perlu bergerak tanpa bola untuk mencari ruang yang terbuka agar bisa mendapatkan passing-passing tersebut. Dan kita juga bisa perhatikan bahwa Bayangkara FC adalah tim yang juga telah banyak meraih kemenangan. Sekarang bagaimana dengan Persib Bandung? Di awal musim sulit kan meraih kemenangan. Bahkan jika saya tidak salah, ya saya gampang lupa juga. Jika saya tidak salah, Persib itu sempat 4 kali berturut-turut mencatat hasil draw. Tapi kemudian mereka terus-menerus bisa meraih kemenangan.
Nah, artinya memang taktik dari Coach Robert Rene Alberts yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana di awal musim karena juga para pemain tampaknya juga belum panas, akhirnya sekarang berjalan sesuai dengan skenario yang dia inginkan. Dan apa inti kekuatan dari Persib Bandung? Memang yang kita melihat Persib ini banyak mencetak gol, bahkan dalam 2 pertandingan terakhir, dalam 1 pertandingannya Persib berhasil mencetak 3 gol. Lawan Persipura Jayapura, kemudian lawan Persela Lamongan. Tapi yang saya cermati, lini pertahanan Persib ini yang solid teman-teman. Gak percaya, lihat starting lineups dari Persib Bandung. Sering ada perubahan di center back. Nick Kuipers tidak bisa bermain, maka Supardi Nasir yang bermain bersama dengan Ahmad Jufrianto. Victor Igbonevo tidak bisa bermain, maka Ahmad Jufrianto bersama juga dengan Nick Kuipers yang bermain. Nah, kenapa walaupun center back ini berubah, tapi Persib juga sulit kemasukan gol? Karena juga ada penjaga gawang yang hebat di belakang. Yang saya perhatikan Teja ini penampilannya stabil sekali loh. Saya memang tidak mengenal Teja Paku Alam, tapi ya saya melihat penampilan dia stabil sekali. Jika saya tidak salah dia telah 3 kali mencatat clean sheet dari 6 kali penampilannya. Jika saya tidak salah, jika saya salah ya silakan kalian koreksi, namanya manusia kan bisa lupa. Jadi memang ada penjaga gawang yang hebat juga di belakang. Plus kinerja para pemain yang berada di tengah. Rashid memang adalah pemain yang aktif mendukung serangan, tapi dia tidak mendukung serangan dengan aktif bergerak ya. Jadi jangan salah paham. Aktif mendukung serangan itu bukan berarti pemain tersebut harus bergerak, tapi dia memberikan support play, dia menjadi penghubung. Pada saat diperlukan baru dia akan maju. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Jadi dia bukanlah playmaker. Rashid ini bukan playmaker di Persib yang saya perhatikan, tetapi dia adalah support player. Jadi pemain yang akan masuk dari second line untuk mendukung serangan pada saat dibutuhkan, pada saat diperlukan, pada saat dia melihat ada celah di pertahanan tim lawan. Maka itu dia adalah pemain yang permainannya mengandalkan intelijensia. That's why Rashid sudah mencetak total 5 gol, top scorer di Persib. Karena dia tahu kapan dia perlu maju. Ya, jadi tidak ada konflik di atas lapangan dengan para penyerang dari Persib yang berada di depan. Karena Persib kan mengandalkan formasi 4-3-3. Sudah cukup banyak pemain di depan. Jadi jika semua ikut bergerak tentu akan bahaya juga, akan riskan juga, pertahanan akan kebuka. Maka itu bagi para pemain tim lawan, sebelum masuk ke lini pertahanan Persib, ada Rashid, ada juga Maklok. Maklok juga permainannya stabil di Persib sejauh ini yang saya perhatikan. Dia aktif membantu lini pertahanan. Jadi Persib pun saya perhatikan bahwa inti kekuatannya itu berada di lini pertahanan. Ketika lini pertahanan ini telah solid, ya para pemain di depan itu tinggal fokus bagaimana perlu mencetak gol. Dan terlihat sekarang performa dari Wander Luiz yang mulai naik. Dia telah total mencetak 4 gol, 1 gol di belakang Rashid. Saya pikir dia akan mengejar lah. Sekali sudah panas tentu dia seharusnya melanjutkan ya performanya yang gemilang. Castillion juga bisa memberikan assist, bisa juga mencetak gol. Sekarang kita berbicara tentang Arema FC. Tim dengan pelatih barunya. Betul kan, Almeida. Saya pernah mengatakan bahwa Almeida ini adalah pelatih yang akan mengandalkan kolektivitas dan itu yang dia tunjukkan. Memang pemain-pemain asingnya yang bermain sebagai outfield player seperti Sergio Silva dan juga Fortes tidak begitu cepat langsung beradaptasi. Tapi sekarang ketika mereka sudah memahami apa yang perlu mereka lakukan, kita lihat Fortes terus-menerus mencetak gol. Dia menjadi top scorer sementara di Arema FC dan juga Arema FC punya sumber daya pemain yang sangat merata teman-teman. Dan jika teman-teman melihat statistik dari para penyerangnya, semua penyerangnya telah berhasil mencetak gol. Seperti Rafli, Carlos Fortes, Dedik Setiawan, Kusedia Harido, dan juga Dendi Santoso. Tapi selain lini serang yang tajam, juga terlihat lini tengah yang bekerja keras. Renshi dan juga Hanif, ini adalah 2 breaker di lini tengah. Jadi tidak mudah bagi para pemain tim lawan itu untuk bisa menerobos lini tengah dari Arema FC. Jika sudah terobos, maka masih ada duet center back yang mulai kompak, yaitu Sergio Silva dengan Bagas Adi. Ini juga 2 center back yang juga cukup baik dalam duel-duel di udara. Setelah itu, ada penjaga gawang yang saya terkesan sekali teman-teman dengan performanya di awal musim ini, yaitu Adilson Maringa. Saya pernah membuat konten tentang Arema FC di channel YouTube Triple B di awal musim dan saya jelaskan bahwa ini adalah penjaga gawang yang punya kualitas, yang bisa diandalkan selama 1 musim penuh. Nah, disinilah kita bisa melihat sekarang kontribusi dari Adilson Maringa. Dari 11 penampilannya bersama Arema FC, dia telah mencatat 5 kali clean sheet. Dan juga aktif melakukan penyelamatan dalam setiap pertandingannya. Jadi refleksnya ini yang bisa diandalkan dari Adilson Maringa. Dia sering melakukan save juga dengan kakinya, tidak hanya dengan tangannya. Jadi saya melihat bahwa Arema FC ini membeli pemain-pemain asing yang memang sekarang ya mulai terlihat kontribusinya bagi tim.
Seperti Carlos Fortes yang untuk saat ini adalah top scorer dari Arema FC, Sergio Silva yang bermain disiplin di belakang, Renshi kita tahu yang berada di tengah yang paling sering melakukan tackling dalam setiap pertandingannya, dan juga Adilson Maringa yang aktif melakukan penyelamatan. Memang tidak banyak tim di Liga 1 atau juga di sepak bola Indonesia yang memilih untuk mengontrak penjaga gawang dari luar. Salah satunya yang saya ingat dulu adalah Persipura Jayapura yang mengontrak Yu Jae-hoon dari Korea. Dan kemudian Yu Jae-hoon juga sukses bersama Persipura Jayapura beberapa kali menjadi juara di Liga Indonesia. Di era Indonesia Super League itu jika saya tidak salah. Jadi ya kita bisa melihat sekarang adalah materi pemain yang merata dari Arema FC. Jika ada pemain yang cedera juga ada pemain-pemain lain yang bisa masuk. Di mana juga ada banyak pemain muda yang berada di skuad Arema FC juga tetap masih bisa memberikan kontribusinya. Jadi itu dia teman-teman penjelasan saya secara singkat dan juga padat tentang 3 tim yang berada di atas yang menurut saya telah mendapatkan balance of play sehingga penampilan ketiga tim ini di series kedua sangat stabil. Persib Bandung yang selalu menang, Arema FC yang tidak terkalahkan, dan Bayangkara FC yang hanya kalah 1 kali. Sekarang tinggal kita menunggu bagaimana nanti di series ketiga tim ini bisa tetap stabil. Kuncinya adalah satu teman-teman, yaitu jika para pelatih ini pintar melakukan rotasi. Karena sekarang jadwal mulai padat, tentu tidak mudah bagi para pemain untuk tetap bermain konsisten setelah cukup lama mereka vakum bermain di kompetisi seketat Liga 1. Jadi kita tunggu saja yang akan dimulainya series ketiga, rencananya mulai tanggal 18 November akan ada pertandingan-pertandingan besar di sana, dan juga kita akan tunggu pemain mana lagi yang akan banyak mencetak gol. Sejauh ini adalah Carlos Fortes, ada Ezekiel Nduasel, ada Rashid, ada juga Wander Luiz, kemudian ada juga Geoffrey Castillon, ada juga Marco Simic, ada juga Ilihas Pasojevic. Ya kita tunggu saja deh. Yang penting Liga 1 akan semakin seru, dan tentu kita menunggu bagaimana nanti persaingan dari para tim yang juga berada di papan tengah agar mereka bisa menerobos masuk ke papan atas lagi. No hit, only football. Salam sepak bola.